Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Billahi anta maksudi wa kamal. Berjumpa lagi dengan channel Teguh Ma'rifat yang masih membahas dan membahasakan metodologi agama perspektif tasawuf eksakta ilmiah wa amaliyah, masih dalam edisi ngaji kitab Qadim. Kitab Qadim yang kali ini pada sesi ke-10 masih membahas berkisar tentang cakrawala atau sudut pandang ataupun wawasan untuk bisa membaca kitab Qadim, di mana kitab Qadim adalah kitab azali, kitab kesadaran. Kesadaran adalah hakikat manusia adalah kesadaran akal, rasa dan ruh, kesadaran pikiran, perasaan dan ruh, ya, kesadaran pikiran, kolbu dan ruh dan sebagainya. Ya, dan hubungan antara kitab Qadim dan kitab Musa adalah kitab Qadim adalah kitab perjalanan kesadaran yang diberitakan, kemudian diberitakan untuk diajarkan. Adapun kitab Musa adalah beritanya atau model beritanya. Dan yang sudah terangkum dalam kitab Mushaf itu adalah sejatinya adalah perjalanan paripurna, yaitu sangkan paraning dumati. Kalau kita bahasakan dengan bahasa atau peradaban Jawa, atau yang maknanya setara dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya bedanya kalau dalam bahasa itu siapa yang menjadi faktor singularnya itu tidak terbaca, ya. Faktor singular adalah Allah, ya. Faktor mutlaknya adalah Allah. Jadi kalau sangkan parang dumati itu siapa singularnya tidak jelas, karena memandang hidup ini adalah hidup mati, keadaannya adalah hidup mati, ada sangkaning, ada paraning. Jadi kurang-kurangnya adalah bedanya di situ, bedanya dengan Jawa dan dengan Quran. Kalau Quran itu sang singular itu jelas adalah Allah. Kalau dalam wara Jawa tidak jelas siapa subjeknya, subjek singularnya atau maha subjeknya siapa. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan masih itu seputar di situ lagi, karena memang ya kalau dilihat ilmu-ilmu atau pengajaran-pengajaran di berbagai lini, berbagai bidang itu sifatnya puzzle ya, tidak utuh tuh gitu ya, tidak utuh. Karena zaman Nabi pun siapa yang memperoleh ilmu yang paripurna, katakanlah ada 2 nampan ilmu, kata Rasulullah, bagaimana hadis Hurairah, aku terima 2 kantong ilmu, 2 keranjang ilmu, yang satu ilmu sudah aku ajarkan kepada umatku, dan satu ilmu kalau diajarkan pilihannya kau akan menimbahku atau membunuhku. Tapi seluruh isi dadaku sudah kucurahkan kepada Abu Bakar. Jadi ada ilmu yang tidak serta-merta disebarkan, diberitakan, diajarkan kepada seluruh umat, tapi Abu Bakarlah figur atau postur yang sempurna menerima pengajaran ilmu dari Rasulullah. Jadi ada 2 kantong ilmu itu. Nah, di sini kita akan lihat jelasnya kesempurnaan itu semuanya. Kesempurnaan perjalanan yang sempurna adalah yang sebagaimana yang diajarkan kepada Abu Bakar, Rasulullah. Selain Abu Bakar ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abu Hurairah. Yang lain adalah tentunya tidak selengkap, separipurna dari yang diajar dibanding yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Bahkan
ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kadar iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan kadar iman seluruh penduduk bumi masih lebih berat kadar imannya Abu Bakar. Dan ini yang tidak serta-merta dapat dilacak, ya, dapat dilacak, dapat dideteksi. Sehingga kami sampaikan kemarin bahwa Al-Quran Mushaf menggambarkan perjalanan paripurna, khususnya perjalanan yang sudah sampai kepada Allah, namun yang tidak melupakan kronologi atau metodologi perjalanannya. Yang secara berjenjang, mungkin namanya syariat, tarekat marifat, atau Islam, iman, ihsan, sa'ah. Jadi sempurnanya itulah yang dirangkum dan diuraikan yang tidak melupakan prosesnya. Tapi intinya adalah pada kesempurnaannya, sudah sa'ahnya, sudah momentumnya, sudah liqa Allah, sudah bertemu dengan Allah. Tentunya harus dipandang bahwa Allah bukan semata-mata dapat dijangkau secara akal, secara rasa, tapi harus dibangkitkan, dijangkau dengan kebangkitan kesadaran ruh, ya, kesadaran ruh yang kita bicarakan nanti adalah intinya adalah pada kesadaran ruh, karena kesadaran akal dan rasa sudah pasti proses dan sistemnya sudah berlanjut. Hanya yang terabaikan, yang tidak tersadari adalah tentang pencerdasan atau kecerdasan ruh, ya, kecerdasan ruh. Dan berita yang dimuat dalam Mushaf Al-Quran adalah berada proses pencerdasan ruh yang tentunya prosesnya itu tidak serta-merta dapat dilihat. Dari itu tentunya harus melalui proses bimbingan, ya, praktek langsung bimbingan oleh guru walia mursyida atau warasatul anbiya yang statusnya fungsinya sama fungsi Rasul, yaitu memperhubungkan, menghantarkan keberjalinan dari manusia di dunia dan Allah di al-arash atau yang laisa kamislihi syai'. Nah, kali ini saya ingin menceritakan bahwa kalau diringkas-ringkas bahwa seluruh isi Al-Quran, ya, seluruh isi Al-Quran itu ada dua model pengajaran, ya, ada dua model pengajaran, yaitu pengajaran menurut nenek moyang dan pengajaran menurut atau oleh Rasulullah. Jadi ada dua model pengajaran. Allah berikan dua jalur model pengajaran, ya, pengajaran menurut lewat Rasulullah atau pengajaran lewat nenek moyang. Dan kabar gembiranya, setiap Rasul itu dakwahnya, pengajarannya adalah untuk mengingatkan agar atau mengingatkan atau berhadapan dengan ajaran atau pengajaran nenek moyang. Baik itu seperti perjalanan Rasulullah Muhammad, kemudian berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang pertahankan pengajaran nenek moyang. Demikian juga semua para Rasul selalu berhadapan dengan ajaran atau menghadapi pengajaran dari nenek moyang. Begitupun ketika Ibrahim berhadapan dengan ayahnya Azar, juga ayahnya mengajarkan pengajaran nenek moyang, ya, nenek moyang. Ada dua model pengajaran yang ada dalam Al-Quran yang senantiasa berhadapan. Jadi pengajaran Rasulullah selalu berhadapan dengan pengajaran nenek moyang. Coba lihat nanti semua ayat yang kisah-kisahkan tentang itu pasti berhadapan dengan pengajaran nenek moyang, ya, dengan nenek moyang. Itulah rahasianya ada di situ. Nanti silakan dibaca sendiri baik dalam Quran terjemah maupun mau menelisik sendiri secara teori bahasa, secara teori makna dan sebagainya maupun terjemah, tapi pasti itu hanya selalu berhadapan dengan nenek moyang. Itulah ciri-ciri pengajaran Rasulullah, ya, Rasulullah. Jadi ada dua model pengajaran ada Rasulullah yang setiap kali diutus oleh Allah itu untuk berhadapan dan menghadapi ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran dari nenek moyang di
kaumnya di dalam kaumnya masing-masing. Dalam kaumnya masing-masing. Dan kami menyampaikan kemarin Al-Quran Mushaf itu perjalanan paripurna, khususnya mencapai puncak paripurna, puncak kulminasi perjalanan, yaitu disebut dengan ma'rifatullah atau disebut dengan sa'ah, ya. Jadi kalau menggunakan disertasi Rasulullah yang dipromosikan kepada malaikat Jibril, terkenal dengan hadis Jibril, ada Islam, iman, ihsan, sa'ah. Kemudian kalau disertasi para ulama, ya, pengajaran para ulama ada syariat, tarekat, hakikat, marifat, yang itu mirip-mirip walaupun tidak sama serta merta. Dan puncaknya adalah marifat, ya, marifat. Kemudian kalau di sana adalah puncaknya adalah sa'ah, ya, sempurnanya itu. Nah, itu selalu berhadapan dengan pengajaran-ajaran nenek moyang, ya, nenek moyang. Nah, disinilah memang agak sensitif ketika kita berbicara tentang pengajaran atau ajaran nenek moyang, ya. Karena siapapun, budaya manapun, adab manapun, senantiasa membanggakan ajaran-ajaran nenek moyang, ya. Itu yang mungkin agak nanti kalau kita mau bicara agak sedikit sensitif karena berhadapan dengan pengajaran nenek moyang. Nah, silahkan dijelajah secara sekilas lintas juga kelihatan bagaimana dimulai dari para Nabi Nuh, ya. Kalau Nabi Isa nggak begitu jelas, ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, dari Ad dan Samud, ya. Ad Nabi Hud, Samud Nabi Saleh, bangsa Ad itu selalu berhadapan dengan itu. Demikian juga yang paling gampang kita dengar, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, yang selalu mempertahankan ajaran nenek moyang, dan juga Ibrahim. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian kita semua, dan burung tidak burung di dalam kesadaran kita pun akan terserap, bahkan bisa juga mendominasi ajaran-ajaran tentang nenek moyang kita, ya. Karena kita juga harus juga diajarkan untuk menjunjung tinggi nenek moyang. Namun apakah nenek moyang yang itu yang representasi adalah merupakan wasilah kepada Allah, ya inilah yang nanti akan kita kaji dalam ngaji kitab Qatim. Inilah menjadi pekerjaan besarnya yang ini agak, ya, sensi sedikit lah untuk kita membahas masalah itu. Karena intinya adalah memang kita tidak begitu mudah untuk bisa membedakan mana sih guru yang berwasilah, wali yang mursyid, mana sih yang membedakan itu tidak begitu mudah, bahkan hampir tidak mungkin dapat kita membedakan. Karena siapapun di antara kita, pasti begitu kita mengajukan sebuah konsep atau gagasan atau model pengajaran itu, tentu akan menonjolkan apa yang menjadi keunggulan masing-masing, dan kita akan terjebak kepada primordialisme namanya. Itu memang hal yang tidak mungkin. Makanya kata kunci di dalam sekolah Thariqah kami, Naksabandia Kholidi Al-Mahdiyah Nusantara itu tidak ada kata lain. Karena untuk bisa menjangkau itu yang berwasilah, satu-satunya kategori, satu-satunya nama, satu-satunya sebutan hanyalah dikehendaki oleh Allah atau diberi hidayah oleh Allah, dipilih oleh Allah. Sebagaimana innallaha yahdi man yasha, innallaha yarzuqu man yasha, ya. Rezeki pun itu juga sebagaimana itu juga dikehendaki Allah. Tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada kata-kata yang untuk bisa mengkategorikan. Memang hanya ada satu rumus upaya, walaupun nanti bentuknya lain macam-macam. Rumus upaya, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Tapi siapa yang beretikat untuk mendapatkan hidayah, ya, dan hidayah itu maka harus berjihad dalam sistemnya, Nah, sistem seperti apa? Nanti kan kita kaji sistemnya yang seperti apa yang jelas. Salah satunya wasilah adalah merupakan satu sistem, ya. Kemarin sudah kami sampaikan sistem keterbumian juga sistem, ya. Ati Allah wa ati Rasul juga sistem, kemudian waqtahu ilahin wasilah juga sistem, ya. Juga sistemnya juga merupakan sistem. Kemudian sistem lagi yang tidak boleh dilupakan adalah sistem dalam Asy-Syura 51, ya, karena tidak mungkin Allah berjalin langsung kecuali lewat wahyu min waran hijab atau bahasa eksaktanya bisa disetarakan dengan metafisika, karena wahyu sifat wujudnya adalah metafisika yang dia dibawakan oleh seorang rasul untuk mengajarkan atas apa yang diizinkannya. Itu rumus yang pertama, harus lewat itu, karena tidak mungkin langsung. Nah, disinilah kita tekankan bahwa untuk membaca itu bahwa yang ada dua jalur pengajaran ilmu dari Allah itu, yaitu jalur Rasulullah dan jalur nenek moyang yang selalu berhadapan dengan jalur metode dakwah Rasulullah. Ada dua jalur itu, ya, Maka tadi saya sampaikan apa bedanya. Kalau dalam jalur Rasulullah itu jelas siapa faktor atau sang singularitasnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara di jalur ajaran di kita, nenek moyang kita, hanya terbaca sangkan parane dumati, tidak terbaca siapa faktor singular atau sang singularnya, sang mutlak tunggalnya siapa. Bedanya di situ, ya. Yang ciri berbeda adalah itulah dua model pengajaran yang sama-sama, ya, boleh semua ajaran dari Allah, karena nenek moyang juga semua asalnya toh juga sampai dengan Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Inilah dua model pengajaran yang dari Allah. Sekali lagi bahwa Al-Quran dan Al-Quran Mushaf ini merangkum berita tentang perjalanan paripurna seorang manusia secara paripurna, dan lebih spesifiknya dia adalah menggambarkan proses kesadaran puncak yang sudah liqa Allah, bertemu dengan Allah, yang tidak melupakan prosesnya yang mulai dari makrifat, kemudian hakikat, torekot, syariat atau Islam, iman, ihsan, sa'ah. Tidak melupakan proses seperti itu. Namun puncaknya adalah pada itu sudah sa'ahnya. Sehingga sebagaimana dzalikal kitabu sebenarnya adalah itulah yang ada di dalam yang dipegang oleh pihak kedua mukhatab, yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Rasulullah itu sendiri, yang disebut sebagai Alkitab, ya. Alkitab, ya. Itu yang ada pada, bukan Rasulullah sedang memegang kitab seperti begini, tapi apa yang ada pada Rasul, yaitu karakter Rasulullah, yaitu karena Nabi khuluqul Quran, akhlak Rasulullah, karakter Rasulullah adalah Quran yang sedang mengabarkan paripurna, itulah Alkitabnya. Atau kata lain, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang dalam diri Rasulullah itu dipercayakan adalah semua adalah wahyu, dan itulah keseluruhan total daripada Al-Quran, dan itulah Alkitab, ya. Jadi gambaran paripurna yang ada pada, cuma sayangnya diterjemahkan dalika itu menjadi hadza, yaitu yang rada repot-repot, ya. Jadi agak sulit untuk bisa menemukan puzzle-nya karena sudah dirubah posisinya, ya. Itulah tanggung jawab siapa, monggo nanti silahkan mengadu masing-masing kepada Allah, ya. Jadi hadza menjadi dalika, nggak tahu apakah ini sebuah kalau mau bodoh, ya tidak mungkin lah, karena itu nggak boleh itu, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan jawabannya di antara kita, ya.
Ya cuma ya risikonya itu puzzle-nya nggak dapat ketemu karena posisi sudah berubah ya. Posisi sudah berubah gitu ya. Nggak bisa menemukan puzzle-nya. Bahwa intinya adalah justru mulai dari situ dari kita dari Bapak. Mulai berbicara mulai dari situ dari Alkitab adalah sekali lagi kitab Kodim, kitab kesadaran yang disimbolkan Mbah Gus Dur tanpa ditulis bisa dibaca itulah kitab kesadaran, kitab karakter, kitab yang ada jadi figur figur seorang Rasulullah sebagai apa sosok yang sesempurna di dunia menjadi panutan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya dan sekali lagi sistemnya itu adalah harus lewat wasilah itu tadi. Dan bermanfaat ya lagi ini menemukan hal-hal yang sifatnya sisi-sisi yang kenapa bisa menjadi begini ternyata kalau diringkas menjadi satu kesempurnaan diringkas persen menjadi dua yaitu Rasulullah, jalur Rasulullah dan jalur nenek moyang selalu berhadapan setiap waktu. Setiap misi Rasulullah selalu berdakwah untuk menghadapi ajaran atau pengajaran dari nenek moyang di kaumnya masing-masing. Tapi kita temukan di mana letak nenek moyangnya berbeda dengan karena pada nenek moyang tidak ditemukan faktor singularnya tidak. Di ajaran Rasulullah selalu ditemukan singular adalah Allah itu sendiri. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan inilah yang tak maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.